Olimetik. Nah, ini cara ngecek Olimetik gimana kok? Kalau yang ada stick enak, kalau yang nggak ada stick. Tapi ada juga yang heboh pakai terus. Ajay. Stroboy perlu pasang nggak stroboy? Risi, sok penting lu pakai strobo. Jangan kayak mama ya. Iya. Sen kanan belok kiri. Atau nggak ada sen tiba-tiba belok juga itu bahaya juga Bahaya kan sama. juga. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi, tapi bukan di Obsesi. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Nah, di video kali ini kita akan sepeda karena sekarang kan momennya udah mau bulan puasa ya guys, sama udah mau lebaran. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngebahas nih, apa aja yang perlu kita perhatikan sebelum kita mau mudik lebaran. Biasa, narasumber kita sudah ada Ko Freddy. Siap kok? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Ko Freddy, lebaran nanti mau kemana kok? Mungkin seputaran Bogor atau Bandung aja lah. Kita akan itu aja yang deket-deket ya. Iya. Nah, sebelum Ko Freddy liburan nih kok, saat lebaran, Ko Freddy bakal ngecek apa aja nih kok di bagian mesin mobil Koko. Oke, yuk ke sini yuk. Nah, oke Sud. Jadi yang pertama ya, kita cek ada bunyi yang aneh nggak di mesin. Dari mesin ya? Ya, kalau ada bunyi ngeletek atau bunyi kasar, biasanya gue udah pasti mending perbaikan dulu deh. Aware dulu ya untuk di bunyi tersebut ya. Mesin, bunyi, habis itu cek oli. Jangan sampai jalan jauh, olinya nggak ada. Cek oli, nggak ada. Bagus ya kayak kering ya. Nggak ada sludge Nggak ada gitu sludge. kan ya. Nah, terus olinya cukup atau enggak ya kak ya? Olinya cukup atau enggak? Nah, ini cara ngecek oli cukup atau enggak gimana kok? Ada Kalau buat dua yang nggak titik ngerti. nih. Ah. Titik bawah kan titik yang minimnya. Hmm. Titik atas yang paling maksimalnya. Hmm. Jangan sampai olinya nggak ada atau lebih juga kurang Lebih aja. bagus. Paling bagus dia di titik paling atas di maksimumnya. Ya, olinya masih bagus juga, belum lama. Tapi baru ganti juga kan kemarin. Iya. Nah, udah tahu nih kok, olinya cukup, mesinnya nggak ada bunyi. Terus apa lagi kok? Oli matic. Oh, Olimetik. Nah, ini cara ngecek Olimetik gimana kok? Kalau yang ada stick enak, kalau yang nggak ada stick ya agak susah ya. Benar. Mesti cek dari bawah. Kalau yang ada stick kan dia ada titik juga, titik atas, titik bawah, sama Iya. kayak oli mesin lah. Paling bagus ya di titik atas gitu. Kan kalau misalnya cara ngecek oli mesin sama Olimetik kan beda kok. Cara ngecek oli mesin kok, itu kondisi mesin mati kan? Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya ngecek Olimetik, kondisi mesin nyala terus Mesin nyala, posisi tuas di N. posisi terus di N ya? Ya, di netral. Oke, setelah mesin, oli, kita lihat selang-selang pecah, ada yang bocor, takutnya selang bensin, ya kan? Selang bensin bocor bahaya juga Ini ya? selang bensin nih, Aha. yang masuk ke filter bensin. Kita mesti lihat ini bocor apa enggak. Kalau seputar mesin ya itulah. Setelah itu, nih yang nggak kalah penting nih, radiator nih. Kita mesti cek air radiatornya cukup atau enggak. Tabung reservoirnya kan Reservoirnya ya? ada petunjuknya tuh. Ini agak kurang sedikit nih dari titik yang paling atas. Oke. Habis itu tutup radiator juga. Nah, ini kalau buka hati-hati, kalau lagi panas jangan buka. Loh kok, cara biar tahu kok tutup radiator ini bocor atau enggak gimana kok? Lihat aja di sekitar sini. Kalau ada bekas warna coolant, kan coolant kan kalau netes kan dia akan berkerak. Nah, kalau udah ada kerak mesti dilihat. Nah, tutup radiator juga ini jangan anggap sepele loh. Ini benda kecil tapi ini perannya vital. Oke, mau nanya dong, kalau ngecek tutup radiator, lebih bagusnya mesinnya nyala apa mati kok? Mati. Mesinnya pada saat mati jangan yang saat panas, nanti akan Muncrat ya? muncrat. Ayo kita cek radiator Setelah kondisi itu masih panas. cek radiator juga nih, ada Yang kebocoran atas-atasnya atau ya? enggak ya. Nah, sama kalau coolant misalnya kurang nih, kita mesti ngecek dari bawah apakah ada bocor di selang-selang radiator. Kalau selang radiator ada yang sudah karena faktor usia udah jelek, udah getas, ada rembes di situ, Iya. baiknya ganti. Soalnya kalau di jalan pada saat panas takutnya nanti pecah, ataupun pas radiatornya mampet nanti selangnya yang akan pecah. Kok kita tahu radiator itu mampet atau enggak dari mana kok? Biasanya ya, radiator kalau mampet itu suhu akan naik, Oh, lebih gampang naik ya? gampang naik.
Akan lebih dari setengah dia. Sama nanti misalnya kita baru nyala, ini yang atas nih panas, nanti yang bawahnya nggak panas-panas. Nanti dia kayak nggak muter. Iya. Ini kan ini masuk ke blok nih, nanti dari blok kan masuk lagi nih ke radiator. Radiator lagi, betul. Iya, kalau ini nggak panas-panas kan nggak muter jatuh, ya kan? Iya benar. Bisa jadi termostatnya belum buka. Bisa jadi kalau termostatnya udah rusak, dia nggak muter juga. Terus apalagi fanbel. Ini fanbel penting. Kalau udah patah-patah, udah mulai retak-retak, udahlah mending ganti dulu. Daripada jalan jauh, fanbelnya putus. Mesin nggak nyala ya itu ya? Nggak Ya muter berhenti. kan? Berhenti kan mesin? Bahaya. Power steering juga harus dicek ini jumlah olinya cukup atau enggak. Cara ngecek oli power steering gimana kok? Ini ada titik waktu dingin. Iya. Ini ada titik waktu panas. Oh iya, ini baru tahu nih. Benar-benar baru tahu nih. Ada Ya kan? Yang masih pakai minyak power steering ya kudu dicek juga. Selanjutnya apa? Standar lah ya, filter udara. Minyak rem kok, minyak rem. Kalau warnanya udah gelap, bagusnya ganti. Bagusnya ganti. Nanti di bleeding ke 4 roda. Kuras minyak rem lah. Terus selanjutnya aki. Nah ini aki baru ganti nih. Aki baru ganti. Aki baru ganti ini. Aki penting, jangan sampai kita lagi berhenti, habis itu mau starter nggak bisa. Iya. Masalah aki. Oke, kalau udah mulai starternya agak panjang biasanya, nah itu udah mulai tanda-tanda. Tapi harusnya waktu starter lu langsung cengenges, langsung greng gitu. Langsung greng. Lah, aki ini ngeceknya gimana kok caranya kok? Kan ada alat tes aki. Kalau nggak punya alat tes aki, biasanya ini sih dari starter udah ketahuan. Cek aki dulu. Lampu, kita jalan jauh, bisa jadi sampai malam. Kalau lampu mati satu kan penerangan keganggu. Lampu utama, lampu fog lamp kalau ada. Habis itu apa? Lampu sen. Kalau nggak ada sen juga bahaya, orang nggak tahu ini mau kemana ini. Belok kanan atau belok kiri nih? Iya, jangan kayak mama ya. Iya. Sen kanan belok kiri. Atau nggak ada sen tiba-tiba belok juga, itu bahaya juga Bahaya kan sama. juga. Nah, lampu sen juga penting. Lampu rem juga. Iya. Ngerem orang nggak tahu dari belakang. Iya, tahu udah Nanti deket aja. Nomor belakang. Makanya kemarin kita singgung kan kalau mau jalan jauh, usahakan servis mobilnya tuh jangan Jauh-jauh deket-deket hari dulu. waktu. Iya, jauh-jauh hari dulu. Jadi kalaupun ada kesalahan dari teknisi, misalnya baut kurang kenceng, ada oli netes atau apa, kita ke notice dulu. Bukan ke notisnya pas sudah jalan jauh, pas sudah kejadian gitu loh. Wiper. Oh iya. Air wiper nih penting nih, suka anggap sepele. Begitu di jalan Air wiper nggak ada isinya. nggak ada isinya. Sama karet wiper juga kalau udah jelek kan mesti ganti. Soalnya itu ganggu kenyamanan. Iya betul. Kenyamanan dan keamanan juga. Bisa buat baret juga. Ini aku mau nanya kok. Ini air buat wiper ini bagusnya dikasih sabun atau nggak sih? Enggak, Bagusnya nggak dikasih sabun. Air biasa aja. biasa aja. Kalau sabun sih kadang ada suka bikin kerak. Nanti di kaca yang pinggir-pinggir yang nggak kesapu sama wiper, Iya. itu nanti akan berkerak. Oke, berarti untuk air ini bagusnya biasa aja ya, nggak usah kasih sabun ya? Air biasa aja, atau air yang khusus untuk wiper. Kalau gue sih pakai air galon supaya nggak lumutan. Kalau pakai air kran itu Karena kadang suka ada yang lumut ya? Suka lumut. Ini beli kok ada isinya nggak sih kok? Kosong kayaknya. Ada tangkinya kan ke bawah dia. Katanya ke bawah ya? Habis pakai ya turun lah. Kadang nggak Oke, kelihatan. oke. Tapi kalau gue biasanya pakai, gue beli minum nih air mineral nih, nggak habis. Gue taruh di mobil. Nanti udah 1-2 hari Taruh sini. tuang ke sini. Oh, oke. Gitu. Terus Apalagi Kalau bagian klakson. depanin. Klakson penting juga lah. Walaupun kadang sebagian jarang ada yang pakai. Tapi ada juga yang heboh pakai terus. Anjay. Stroboy perlu pasang nggak stroboy? Risi, sok penting lu pakai strobo. Apalagi kok kalau yang depan kok? Kayaknya udah oke lah ya semuanya Udah, ya. Kayaknya udah disebut semua yang perlu Disebut diperhatiin. semua Kita masuk ke bagian mana kok? Ban, Ban ya? kaki-kaki, Oke kok, sekarang kita udah di samping mobil. Nah ini kita mau ngecek bagian apa nih? ban ini penting. Ini mobil lagi buluk lagi. Nah ini kondisi kayak gini nggak boleh Dikotong. jalan jauh dulu ya kok ya? Kalau kondisi kayak gini pecah-pecah gitu nih. Ini ban udah mulai pecah. Ya kan udah mulai garis-garis juga nih, retak-retak Iya. nih. Tapi bukan retaknya di samping. Kalau dilihat ini kan tahun produksinya 2019, berarti udah 5 tahun. Walaupun kembangnya masih bagus, tapi kalau untuk jalan jauh, biasanya gue bakal ganti. Ini udah nggak aman ya ini ya? Dan kurang lah, udah 5 tahun lebih loh. Tapi memang kembangnya masih bagus karena mobil kan jarang jalan. Kalau ada retak di samping paling bahaya. Karena di samping itu lebih tipis ya? Iya. Terus apa? Tekanan angin, ikut petunjuk yang ada di mobil. Di samping pintu kanan tuh biasa ada petunjuk tekanan angin ban. Iya. Oke. Tekanan angin harus cukup. Terus apa lagi? Kampas rem. Kampas remnya udah tipis atau masih tebel ya kan? Iya. Ini disc brake abis dibubut loh. Lu lihat masih mulus ya? Iya ini masih mulus ini. Masih kinclong kan? Ah. Belum lama ini dibubut. Nah, makanya disc brake juga kalau gelombang juga nggak bagus. Nggak bagus juga ya? Iya. Biasa kalau udah disc brake gelombang, kampas mesti ganti, disc brake-nya mesti bubut juga. Oke. Kalau ganti kampas nggak dibubut disc brake-nya, nanti kampasnya habisnya nggak rata. Nggak rata juga ya? Nah, kadang bisa nyebabin bunyi di situ. Getar pun bisa dari situ loh, Getar waktu pengereman. waktu pengereman.
Disc brake-nya karena udah gelombang. Lah kok kan suka banyak tuh di luar sana si rumah kampas remnya ini pakai merek-merek racing, Brembo gitu kan. Kalipernya kan. Nah itu kalau misalkan kita ganti kaliper yang racing gitu, kampasnya juga harus ganti yang racing atau pakai yang standarnya juga nggak apa-apa kok? Lihat ukuran kalipernya. Kalau kalipernya masih sama dengan yang bawaan, ya bisa pakai kampas yang bawaan juga nggak masalah ya. Apa-apa. Tapi emang beda kok rasanya kaliper standar sama kaliper racing gitu. Oh beda dong. Beda rasanya. Beda dong. Lu kalau udah bawa bobot mobil, pengereman itu apalagi mobil kenceng butuh pengereman yang pakem. Iya betul. Oh kalau enggak ngeremnya hari Senin berhentinya hari Kamis. Alah. Remnya Senin Kamis. Misalkan masih ngebahas putar pengereman kok. Kita bisa ngerasain nggak sih rem kita itu bermasalah atau enggak kok? Bisa? Bisa. Nah itu gimana nih buat orang-orang biar tahu nih. Kalau oh ini remnya oke nih, oh ini remnya nggak oke nih gitu. Rem itu kan misalnya kita udah terbiasa nih bawa mobil ini, kita udah tahu dong selaknya remnya. Oh ini remnya gigit nih, cukup sedikit aja. Tiba-tiba makin lama ada perubahan. Dulu pasan nggak gini deh. Terus sekarang jadi agak nyemplos ke dalam. Nah itu mesti cek lagi. Entah itu ada bocor, makanya mesti cek minyak rem berkurang atau enggak. Kalau kurang kan berarti ada bocor. Ada bocor. Kalaupun dia nggak bocor, biasanya ada remnya yang macet bisa. Terus apalagi kaki-kaki ya kaki-kaki oke lah ya. Jangan sampai ada yang sudah rusak parah kan ganggu kenyamanan. Iya. Takutnya apa? Di komponen kaki-kaki kan ada banyak. Takutnya ada yang sampai copot atau patah atau lepas. Misalnya as roda, pipi join. Sampai hancur misalnya. Kan konyol sih. Iya, lagi jalan jauh lagi kan. Ya, kaki-kaki juga penting sih. Terus yang nggak kalah penting Pak dilupain apa? Ban serep coy. Iya, ban serep kadang suka nggak dikontrol ban serep itu mesti lihat tekanan anginnya ada atau enggak. Soalnya takutnya sewaktu-waktu kita butuh, ternyata anginnya nggak ada juga. Kok ban serep kan ibaratnya gini. Misalkan nih selama 5 tahun ban serep nggak pernah dipakai, masih kondisinya mulus. Nah itu misalkan kita beli ban, perlu ganti ban serepnya juga nggak? Biasa gue rotasi sih kalau misalnya ban serepnya belum pernah pakai. Oh dipakein ke mobil dulu? Dipakein, beli ban baru untuk jadi serep. Beli ban misalnya gitu. Itu kalau ban serep dibiarin terlalu lama, walaupun masih bagus, tapi usianya, karetnya udah mati. Karetnya udah mati ya. Oke, ada lagi nggak kok? Paling itu sih. Paling itu aja ya? Shock breaker kok, cek bocor shock breaker juga perlu loh kok? Ya itulah bagian komponen kaki-kaki tadi. Tapi yang pasti ya itulah poin-poinnya yang tadi udah disebut itu yang lebih itu lah ya. Penting gitu. Maksudnya kita nggak usah ngolong-ngolong pun ya bisa kelihatan punya gitu loh. Nah, berarti cukup ya kok kaki-kaki ya? Udah cukup. Kita ke depan mobil lagi. Oke kok, berarti udah cukup ya kok. Ini kurang lebihnya itulah ya. Jadi semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mau pergi naik mobil untuk jarak jauh gitu ya, bagusnya tuh mobilnya dicek dulu ya kok. Kondisinya ini layak atau tidak untuk berpergian jauh gitu ya. Jangan sampai misalkan teman-teman lagi mau pergi jauh tapi nggak terlalu peduli nih dengan kondisi mobilnya. Nggak peduli mobilnya bisa ngerem atau enggak. Nggak peduli air radiator ada atau enggak. Nggak peduli oli mesin, oli matingnya cukup atau enggak. Tiba-tiba waktu jalan, ingat kita ketika pergi itu kita bawa nyawa ya kok ya. Selain nyawa kita juga bawa nih nyawa-nyawa orang tersayang ya kan. Kita bawa anak, bawa istri ya kan, bawa orang tua. Berarti pastiin lah kondisi mobil itu senyaman mungkin, seaman mungkin. Jadi sampai tujuan selamat, waktu pulang juga selamat. Anjay, mantap gak tuh kata-katanya? Selain tips yang tadi, ada juga yang perlu diperhatikan. Bawa muatan jangan terlalu berlebihan. Oh ya benar. Terus kalau pada saat di jalan pun jangan terlalu kenceng gitu bawa mobilnya, jangan terlalu cepat, santai. Karena apalagi kalau misalnya masih ada hujan, genangan air itu kan bahaya. Kalau Koko nanti jalan-jalannya setelah lebaran atau sebelum lebaran kok? Atau pas lebaran? Mungkin pas lebaran. Pas lebaran ya? Mungkin ya, masih itu. Masih ngawang-ngawang lah ya? Iya. Kalau aku mah sekitar Bogor aja lah. Masih banyak spot-spot yang belum kita datangi kalau di Bogor itu. Oke, cukup ya Kok ya? Cukup. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Doktermatic. Domo Transmisi, dokternya Matic.